Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Cilacap. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya hadir di ruang TIK ini untuk acara sosialisasi kami dari saya dan Bu Dadek, calon guru penggerak angkatan 11 dengan tema budaya positif modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan kita rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya, karena kita selalu orang dari takut. Kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir di ruangan ini untuk kegiatan kami sosialisasi budaya positif modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Saya dan Ibu Dadek Sayati mempunyai tugas di modul ini, jadi kita berdua berkolaborasi untuk mensosialisasikan modul budaya positif. Next. Oke Bapak Ibu, biar suasananya menjadi semangat, cerah, dan saya juga nggak grogi, bagaimana kalau kita SBT? Mohon Bapak Ibu berdiri sebentar, dan tengah-tengah kursi mohon disingkirkan sebentar. Iya. Bapak Ibu, tolong cari pasangan Anda. Dua-dua. Oke, dua-dua. Oke, bertiga ya. Nah, Bapak Ibu, tolong kalian baris ke belakang. Semuanya berhadapan-hadapan kecuali yang bertiga. Nah, jadi kayak gini. Oke. Ya, apa ya? Oke. Kita permainan gerak antara pikiran, pendengaran, dan gerak tangan. Jadi semuanya kolaborasi. Bapak Ibu, tentukan siapa yang menjadi abu dan siapa yang menjadi aba. Di antara kalian, abu dan aba. Oke, yang bertiga abu, aba, dan umi. Saya tentukan abu, aba, dan umi. Oke, abu, aba, umi. Nanti kalau saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu bilang konsentrasi, Ibu bilang terasi saja. Terasi. Abu yang mana? Abu. Semuanya. Yang bertiga ini abu, aba, umi. Abu, aba, umi. Oke? Kalian semuanya berjabat tangan seperti ini. Terus agak menjauh, dijauhi, direntangkan. Nah, rendangkan lagi. Nanti kalau saya bilang umi, yang namanya umi, tolong jangan sampai tangannya kena musuh kalian. Paham? Saut tangan right, tangan umi. Oke? Kalau saya bilang abu, tadi abu apa siapa? Abu sama aba. Kalau bilang aba, berarti tangannya aba yang kita. Muter-muter morning. Orang sama jago langsung bayar. Ya, dilanjut Mas yang tadi. Ya, BTS. Iya betul. Saut right. Kayak gini. Oke. Yang namanya apa? Jangan sampai tangannya kena. Paham? Paham? Oke, direndahkan lagi. Direndahkan lagi. Oke. Konsentrasi. Kalau Bapak Ibu tidak konsen, Bapak Ibu membau trasi. Konsentrasi kalau Bapak Ibu
tidak konsen, Bapak Ibu baunya kasih. Oke, terima kasih. Mulai ya. 1, 2, 3. Bapak. Oke, konsentrasi penuh, bagus. Abang. Dia kan abang. Abang berarti yang kedua. Konsentrasi, kalau tidak konsen Bapak Ibu baru Abi. Usahi tidak konsentrasi. Tandanya usahi jauhnya terasing. Disimak ya antara pikiran, ingatan, antara pikiran, pendengaran dan gerak tangan, kolaborasi. Konsentrasi, kalau tidak konsen Bapak Ibu bau Abi. Oke, Abu. Sekali lagi, oke. 1, 2, 3, abang. Oke, terima kasih. Oke, ya. Bapak Ibu, monggo tempat duduk dirapikan lagi. Monggo hidangan yang ada sambil disambi. Biar Bapak Ibu tidak ngantuk mendengarkan saya dengan budaya ngomong di depan. Bapak Ibu, mohon maaf kami berdiri di depan ini bukan menggurui Bapak Ibu. Saya percaya guru-guru SMA Negeri 2 Cilacap tercinta ini hebat semuanya. Jadi saya dengan berdiri di depan sini kita kolaborasi, sharing-sharing tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Cilacap. Nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Lanjut. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kowe bakal tak mulyakake saklawase. Bahasa Indonesianya, selamanya engkau akan kumuliakan. Itu yang disampaikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua, guru adalah petani. Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik di SMA Negeri 2 Cilacap ini otomatis mempunyai cita-cita, mempunyai harapan kepada anak didik kita untuk menjadikan anak didik kita yang berwawasan global, berintelek, terus apalagi ya Bu Dani? Adaptif. Terima kasih. Iya, enggak konsen nih. Guru adalah petani, diibaratkan seorang guru itu petani. Kalau di sawah petani, mohon maaf karena saya petani juga. Kalau saya di rumah, di tanah, di sawah sebagai seorang petani, nah kita menanam kacang. Otomatis tumbuhnya itu kacang, bukan tumbuh kedelai, bukan tumbuh pare atau pokse. Itu sama aja dengan Bapak Ibu, mendidik anak didik peserta Ibu dengan ilmu yang bermanfaat, terus pengalaman-pengalaman. Insya Allah ke depannya anak didik kita akan menjadi orang yang sukses. Lanjut, berpihak kepada murid. Bapak Ibu yang kami hormati, berpihak kepada murid. Kita selama menjadi guru sering salah mengartikan bahwa kalau kita belajar, kita menginginkan anak didik kita untuk percaya sama kita, untuk manut sama kita, untuk menuruti apa yang kita maukan, yang kita impikan. Ternyata bukan. Berpihak pada murid. Yang namanya peserta didik anak itu sudah lahir, sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi mereka sudah mempunyai pengetahuan yang harus kita tuntun, yang harus kita arahkan ke hal-hal yang baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di Indonesia. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru
pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Serta kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru gambar profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dengan pelajar profil Pancasila? Masih. Biar nggak tegang lagi, ayo kita nyanyi. Bisa? Bisa? Oke. Semuanya berdiri? Oke. Ya. Siapa yang masih ingat dengan nyanyian profil pelajar Pancasila? Lupa. Yuk kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Beri. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Oke, silakan kembali. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terakhir, ilusi bahwa orang berhak memaksa. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Saya percaya Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya ini. Bahkan Bapak Ibu seorang guru yang profesional. Jadi saya percaya di dalam kelas Bapak Ibu sudah menerapkan kedisiplinan seperti itu. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Bapak Ibu, yang tadi kita sekarang ke zaman global ya Bu ya, zaman teknologi semakin canggih. Kita banyak melihat anak didik kita begitu nggak sopannya sama kita semua. Ya kan Bapak Ibu? Ketemu Bapak Ibu guru melengos, nggak menyapa. Ya, Bapak Ibu guru masuk ke ruang guru, mereka asik dengan mainan HP, ada yang masih makan. Jadi mereka kayak kurang disiplin. Bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menerapkan kedisiplinan di kelas kita masing-masing. Lanjut. Keterampilan hidup.
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah ya, ini ada kasus cerita kebutuhan dasar manusia. Contohnya, Mbak. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu guru pernah mengalami kasus seperti ini dalam sistem pembelajaran. Anda sebagai ibu guru di dalam kelas, apa yang Ibu lakukan? Bu Catur, monggo mau berkomentar. Terima kasih atas waktunya. Berdiri Bu Catur. Terima kasih atas waktunya, Ibu narasumber. Saya kalau sebagai guru menjumpai anak seperti Agus, ya, saya tanyakan dulu, kenapa kok bisa setiap hari minta bekal? Apakah di rumah orang tuanya tidak masak atau tidak suka dengan lauknya, atau juga hal lain? Saya tanyakan dulu kenapa Agus selalu minta bekal ke temannya setiap hari. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Bu Afi, monggo. Ya Bu, kalau menurut saya sama sih. Sama seperti Bu Catur tadi, saya akan menambahkan mungkin anak itu kurang perhatian dari orang tuanya barangkali, makanya dia cari perhatian ke teman-temannya dengan merebut makan siang, merebut bekal makan siang mereka gitu. Dan ini mungkin harus ditelusuri ya Bu, kenapa anak itu menjadi seperti itu, alasannya apa, banyak faktor Bu. Begitu, jangan langsung dimarahin. Oke. Ya. Ini dari sisi pemikiran Ibu Ivo. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya hampir sama mungkin ya. Kita tanya dulu kenapa sering meminta bekal makan siang kepada temannya. Seperti tadi Bu Afi dan Bu Catur, banyak faktor mungkin. Karena mungkin dia bosan, mungkin saya menambahkan, mungkin dia bosan dengan menu yang dibuatkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Kemudian mungkin butuh, dia mungkin merasa ingin ditakuti oleh temannya. Gitu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Bu Tias, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau dari saya, secara umum hampir sama dengan Bu Catur, Bu Ivo, dan Bu Afi. Mungkin kalau dari saya, pertanyaan ke Agus itu, apakah dia membawa uang saku ya maksudnya, uang saku untuk ke sekolah atau tidak. Barangkali dia memang tidak diberi uang saku dari orang tuanya, jadi dia meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa, gitu. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang menarik dari ibu-ibu semuanya. Betul apa yang Ibu sampaikan ya. Yang pertama mungkin karena dia dari rumah orang tuanya tidak masak, karena sibuk dan sebagainya. Terus mungkin memang ke latar belakang dari ekonomi juga. Karena mungkin keluarganya dari keluarga yang setengah ke bawah seperti itu. Bisa dikatakan seperti mungkin iya, mungkin juga dia pengen merasa, oh aku kayak pengen dihargai, aku pengen dianggap, wih keren,
paling hebat di kelasnya. Jadi dia memaksa, meminta, merebut dengan paksa makanan punya yang dimiliki oleh teman seperti itu. Berarti banyak faktor ya mengapa si Agus itu merebut makanan bekal temannya seperti itu. Mungkin ya betul sekali dari faktor ya keluarga, dari faktor ekonominya juga, mungkin dari karena ingin beri kasih sayang, ingin mendapatkan dihargai, diposisikan seperti itu. Next. Ya, ini ya Bapak Ibu dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Ani. Kenapa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Ini yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka makan siang, maka kebutuhan ini adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Berarti caper, ingin diperhatikan sama teman. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan nuruti keinginannya. Kebutuhan adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Mungkin ya karena ibunya dengan ekonomi sedang-sedang, setiap pagi hari Senin ya mungkin dibekali tempe, nasi tempe. Terus hari Selasa nasi mie. Nah, kalau hari Rebo mungkin ya tahu, nasi dengan tahu. Nah, hari Jumat, hari Kamis mungkin ya baru dengan nasi sama mie lagi. Terakhir hari Jumat karena mungkin hari pendek baru pakai ayam. Berarti dia makan ayam seminggu sekali mungkin. Karena mungkin dengan keadaan faktor keluarganya seperti itu. Dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta kasih sayang atau diterima. Oke Bapak Ibu, kita sering melihat anak didik kita. Ya kan Bapak Ibu? Anak didik kita menjadi seorang wali. Anak didik kita ada yang satu, misalkan dari orang tua keluarganya yang broken, otomatis mereka butuh kasih sayang. Kita sebagai orang tua kedua di sekolah, kita berhak memberikan kasih sayang, pelayanan yang cukup, seperti itu. Lanjut, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Ini sebuah kasus ya Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita tahu Bapak Ibu sebagai seorang anak itu kan apalagi anak SD. Kita tahu sendiri anak SD itu kan manut, nurut. Di rumah misalkan ada orang tua yang dia sebenarnya anak itu mungkin orang tuanya sedang di luar negeri kerja atau orang tuanya broken atau dia tinggal dengan banyak, itu kan membuat mereka juga butuh kasih sayang. Kenapa dia tidak membawa makanan dan selalu minta? Mungkin faktor dari rumah nggak pernah masak orang tuanya karena sibuk, karena atau pekerja keras, setiap pagi jam 6 belum masak tapi langsung OTW ke sawah, kan bisa jadi seperti itu. Mungkin yang kedua karena kebutuhan, nggak ada biaya untuk beli makanan. Mungkin ketiga juga ada faktor dari kasih sayang, mungkin kurang adanya kasih sayang dari keluarga. Jadi si Agus ini lebih baiknya dia mencari makan, bukan mencari makan, meminta kepada teman untuk makan. Mungkin dia juga nggak pernah mendapatkan sahur karena orang tuanya nggak punya, seperti itu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan
Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Berarti caper ya. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti sok penguasa ya di kelas ya. Kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan, sok jago di kelasnya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, mungkin setiap hari Senin upacara panas dia lauknya cuma tahu tempe, Selasa tahu tempe lagi, hari Rabu mungkin tahu, keempat juga baru sosis yang enak, Jumat kembali ke tempe, otomatis kan bosan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal itu tadi yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan pilihan. Kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makan, berarti ini jahil ya. Agus namanya jahil ya. Kebutuhan adalah senang hobi, berarti jahil hobi. Senang meledek yang lain. Apalagi anak-anak SD, kita tahu sendiri SD. Lagi imut-imutnya. Nanti yang diledekin otomatis nangis. Waduh, mari bapak ibu nih. Itu anaknya itu nakal bu, sambil nangis-nangis. Biasanya SD seperti itu. Kebetulan anak saya SD, jadi sering. Lanjut next. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, hindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Oke Bapak Ibu, coba dicermati. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau serta manajer. Bapak Ibu sekarang coba di posisi mana Bapak Ibu? Manajer. Iya, bagus. Terima kasih jawabannya sungguh luar biasa. Manajer. Contoh ini ya, penghukum sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghadik. Seolah enggak, insya Allah kita bukan tipe seperti ini ya. Ini tipe guru zaman jadul, pegang tuding itu zaman jadul. Salah
lambat lagi, pasti kamu terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba kalau Bapak Ibu guru bilang seperti itu sama anak. Yang namanya pesan anak berangkat sekolah kan mesti kadang mungkin telat, ada halangannya. Satu nebeng, tebengannya udah pergi, kasihan kan? Kedua minta antar motornya cuma satu, mungkin ibunya buat ngantar kakaknya yang satu lagi. Jalan kaki capek, nah, mungkin naik sepeda banyak bocor. Itu banyak alasan kenapa mereka terlambat. Jadi Bapak Ibu tolong kalau ngajar jam pertama, kalau ada siswa-siswi yang terlambat jangan dimarahi. Kita tanyakan, kenapa kamu bisa terlambat? Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi lembut, beda dengan tadi yang penghukum. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu setiap hari seperti ini? Di posisi ini murid akan memikirkan penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, terutama orang tua. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya lagi dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapaknya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan bertanya, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Bapak Ibu guru, ini posisi kontrol yang pertama tadi apa ya? Oh, yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Untuk yang selanjutnya, karena kita kolaborasi bekerja sama dengan rekan saya, Bu Dadek, akan diterangkan lagi oleh Bu Dadek. Monggo Bu Dadek. Selanjutnya untuk pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri
berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan pertanggungjawaban guru dalam mengontrol murid. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Saya sebagai guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Biasanya murid akan jawab, tahu Pak, jam 7. Yang tadi kau, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan apabila besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki hasil. Jadi dalam posisi manajer, kita itu sering melakukannya ya. Kita itu bisa menggunakan beberapa pendamping, misalnya ada segitiga restitusi. Nanti kita akan jelaskan tentang segitiga restitusinya. Hasilnya, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dalam posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal sebagai guru untuk mengelola kelas dan murid, karena di manajer ini kita bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Ya. Selanjutnya untuk kita menuju ke segitiga restitusi, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ya. Jadi di kelas kita, kalau kita membuat kesepakatan di kelas, kita itu akan membuat keyakinan kelas dulu. Ya, karena dalam keyakinan kelas itu dasarnya adalah di dasar kita, di hati kita. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang bisa kita tularkan kepada yang lain. Keyakinan kelas itu kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Karena tadi alasannya adalah keyakinan kelas itu berasal dari hati seseorang. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Selanjutnya, bagaimana membuat keyakinan kelas? Mungkin kita sebagai wali kelas atau kita sebelum melakukan pembelajaran awal semester, biasanya kita membuat kesepakatan atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Misalnya dalam setiap keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif. Misalnya untuk membuat anak-anak supaya tidak terlambat, berarti kita membuat keyakinan kelas adalah disiplin waktu. Cukup disiplin waktu. Berarti kan anak-anak harus tahu kalau tidak boleh terlambat, berarti harus disiplin waktu. Seperti itu. Temukan keyakinan dari peraturan berikut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu adalah menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan keamanan. Keyakinan sekolah atau kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan anak. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak
dari peraturan sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diingatkan, dibuat dalam bentuk positif, siswa warga kelas atau dilibatkan saat membuat. Contoh peraturan kelas, contoh peraturan saat belajar di kelas. Memperhatikan dulu saat menyampaikan materi, dilarang bersuara keras atau membuat gaduh di kelas. Siswa harus meminta izin guru jika ingin meninggalkan kelas. Mengerjakan tugas yang diberikan guru, siswa masuk ke ruangan kelas tepat waktu, siswa dilarang tidur di kelas selama jam pembelajaran, siswa boleh bertanya jika ada materi yang kurang paham, siswa mengenakan atribut lengkap, selalu menjaga kebersihan ruang kelas, siswa harus bersikap sopan santun terhadap guru. Jadi ini adalah contoh peraturan-peraturan pada saat kita belajar di kelas. Jadi kalau kita sebelum pembelajaran pasti kita membuat peraturan kan untuk mata pelajaran kita. Bagaimana peraturan itu dilakukan pada saat pembelajaran. Ya, jadi di sini ada kesepakatan kelas dan satu lagi adalah keyakinan kelas. Kalau dalam kesepakatan kelas itu tepat waktu masuk keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap sesama teman, jaga kebersihan. Kalau keyakinan kelas itu ada mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, bagian yang ini adalah segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya, segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya saya mendapati di kelas anak tersebut terlambat. Yang harus kita tanyakan pertama menstabilkan identitas adalah kenapa kamu bisa terlambat? Yang kedua adalah yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi untuk masalah yang terlambat, ditanyakan dulu, kamu kenapa bisa terlambat? Tadi dia jawab, saya bergadang dari malam. Kalau misalnya kamu nggak pengen terlambat, kamu harus ngapain? Biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya di sini dalam menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nilai apa yang telah kita sepakati. Di sini kita tanyakan kepada anak tersebut, kira-kira kalau kamu terlambat, kamu melanggar salah satu kesepakatan kelas kita enggak? Seperti itu. Kalau kamu melanggar itu, kamu mau perbaikinya tidak? Seperti itu. Lanjut. Dalam tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, biasanya seperti itu harus kita yakinkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tahap yang kedua adalah menstabilkan tindakan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, untuk refleksi perasaan saat ini adalah misalnya kalau kita menemukan anak-anak yang bermasalah, kita harus bertanya di akhir, perasaan saat ini kamu gimana? Kalau kita menemukan anak yang
gimana perasaanmu saat itu? Biasanya nanti anak akan jawab, mungkin anak itu akan merasa lebih tenang, lebih senang karena bisa diskusi dengan gurunya. Kalau saya terlambat, saya punya solusi ini loh. Gitu. Yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan atau sesi hari ini, saya jadi paham bahwa misalnya Bapak Ibu di sini berarti setelah mengikuti materi pembahasan, saya tahu bahwa mungkin Bapak Ibu jadi tahu tentang segitiga restitusi. Selanjutnya Mbak. Ya, penutup. Jadi dalam penutup ini, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menemani kita melakukan diseminasi budaya positif. Semoga kita menjadi pendidik yang sukses untuk semua, sukses untuk kita dan sukses untuk murid-murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Udah. Berapa menit, Mbak? 50 menit. 38 di sini. Menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, kita itu pernah menggunakan posisi kontrol pemantau, karena kita di kelas kita harus lebih variatif mengatur kelas kita supaya anak-anak itu bisa kita kendalikan dalam arti yang positif ya. Next, Mbak. Manager. Posisi manajer ini biasanya kita sering lakukan sebagai guru. Misalnya gini, manajer itu menggunakan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, guru. Misalnya saya sebagai guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Biasanya murid akan jawab, tahu Pak, jam 7. Yang tadi kau, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Kak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan apabila besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah. Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki hasil. Jadi, dalam posisi manajer, kita itu sering melakukannya ya. Kita itu bisa menggunakan beberapa pendamping, misalnya ada segitiga restitusi, nanti kita akan jelaskan tentang segitiga restitusinya. Hasilnya, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dalam posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal sebagai guru untuk mengelola kelas dan ke murid. Karena di manajer ini kita bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Ya. Selanjutnya, untuk kita menuju ke segitiga restitusi, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ya, jadi di kelas kita kalau kita membuat kesepakatan di kelas, kita itu akan membuat keyakinan kelas dulu, ya. Karena dalam keyakinan kelas itu dasarnya adalah di dasar kita, di hati kita. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang bisa kita tularkan kepada yang lain. Keyakinan kelas itu kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Karena tadi alasannya adalah keyakinan kelas itu berasal dari hati seseorang. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Selanjutnya,
Bagaimana membuat keyakinan kelas? Mungkin kita sebagai wali kelas atau kita sebelum melakukan pembelajaran awal semester biasanya kita membuat kesepakatan atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Misalnya dalam setiap keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif. Misalnya untuk membuat anak-anak supaya tidak terlambat, berarti kita membuat keyakinan kelas adalah disiplin waktu. Cukup disiplin waktu. Berarti kan anak-anak harus tahu kalau tidak boleh terlambat, berarti harus disiplin waktu. Seperti itu. Temukan keyakinan dari peraturan berikut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu adalah menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan, keamanan. Keyakinan sekolah atau kelas, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan anak. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak dan dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditempatkan, dibuat dalam bentuk positif, siswa warga kelas atau dilibatkan saat membuat. Contoh peraturan saat belajar di kelas. Memperhatikan guru saat menyampaikan materi, dilarang bersuara keras atau membuat gaduh di kelas. Siswa harus meminta izin guru jika ingin meninggalkan kelas. Mengerjakan tugas yang diberikan guru, siswa masuk ke ruangan kelas tepat waktu, siswa dilarang tidur di kelas selama jam pembelajaran, siswa boleh bertanya jika ada materi yang kurang paham, siswa mengenakan atribut lengkap, selalu menjaga kebersihan ruang kelas, siswa harus bersikap sopan santun terhadap guru. Jadi ini adalah contoh peraturan-peraturan pada saat kita belajar di kelas. Jadi kalau kita sebelum pembelajaran pasti kita membuat peraturan kan untuk mata pelajaran kita. Bagaimana peraturan itu dilakukan pada saat pembelajaran. Ya, jadi di sini ada kesepakatan kelas dan satu lagi adalah keyakinan kelas. Kalau dalam kesepakatan kelas itu tepat waktu masuk keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap sesama teman, jaga kebersihan. Kalau keyakinan kelas itu ada mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Seperti itu. Selanjutnya, bagian yang ini adalah segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya, segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya saya mendapati di kelas anak tersebut terlambat. Yang harus kita tanyakan pertama menstabilkan identitas adalah kenapa kamu bisa terlambat? Begitu. Yang kedua adalah yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi untuk masalah yang terlambat, ditanyakan dulu, kamu kenapa bisa terlambat? Nanti dia jawab, Bu saya bergadang Bu dari malam. Kalau misalnya kamu nggak pengen terlambat, kamu harus ngapain? Biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya di sini dalam menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nilai apa yang telah kita sepakati. Di sini kita tanyakan kepada anak tersebut, kira-kira kalau kamu terlambat, kamu melanggar salah satu kesepakatan kelas kita nggak? Seperti itu. Kalau kamu melanggar itu, kamu mau memperbaikinya tidak? Seperti itu biasanya. Lanjut. Dalam tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, biasanya seperti itu harus kita yakinkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tahap yang kedua adalah menstabilkan tindakan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, untuk refleksi, perasaan saat ini adalah misalnya, kalau kita menemukan anak-anak yang bermasalah, kita harus bertanya di akhir, perasaan saat ini kamu gimana? Kalau kita menemukan anak yang terlambat, menemui anak yang terlambat, perasaan saat ini gimana setelah kita berdiskusi? Kita setelah melakukan segitiga restitusi ini, kita harus menanyakan kepada anak, gimana perasaanmu saat ini? Biasanya nanti anak akan jawab, mungkin anak itu akan merasa lebih senang karena bisa diskusi dengan gurunya. Kalau saya terlambat, saya punya solusi ini loh gitu. Yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diserimusasi hari ini, saya jadi paham bahwa misalnya Bapak Ibu di sini berarti setelah itu sudah on. Oke. Setelah kita mendapatkan materi-materi tentang segitiga restitusi, satu lagi posisi kontrol guru, lalu keyakinan kelas dan kesepakatan, serta budaya positif yang sudah kami jelaskan. Kira-kira untuk refleksi hari ini, refleksi sekarang ini ada 3 pertanyaan refleksi. Nanti saya mohon Ibu-Ibu untuk memberikan refleksi dari 3 pertanyaan ini. Ya, kita mulai dari pertanyaan refleksi yang pertama, yaitu adalah perasaan saat ini adalah. Boleh dijawab salah satu. Siapa yang salah satu di sini yang akan menjawab? Saya. Oke. Silakan diperkenalkan dulu. Namanya siapa? Ya, terima kasih untuk waktunya. Nama saya Widya Surti. Saya sebagai guru sejarah di sekolah ini. Ya, saya akan menjawab refleksi untuk hari ini. Yang pertama, perasaan saat ini adalah senang tentunya bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa perlunya menerapkan budaya positif di sekolah. Dan saya juga jadi tahu bahwa budaya positif itu ternyata banyak, dimulai dari keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian kita juga sebagai guru itu harus dalam posisi sebagai manajer. Terus yang ketiga, target saya selanjutnya adalah tentunya bisa menerapkan budaya positif itu kepada kelas yang saya ajarkan. Oke. Ya. Terima kasih untuk Bu Widi, sangat bagus refleksinya. Jadi sudah 3-3-nya dijawab refleksinya, berarti kita nanti 3-3-nya harus dijawab langsung. Satu orang langsung menjawab 3 pertanyaan refleksinya. Oke, selanjutnya kita ke Bu Deni. Silakan Bu Deni. Ya, perkenalkan saya Bu Deni, saya ngajar matematika kelas 10. Oke, saya akan
menjawab pertanyaan refleksinya. Perasaan saya saat ini adalah alhamdulillah saya cukup senang bisa menjadi bagian dari sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh Budadek dan Nurati. Ya, setelah mengikuti materi pembebasan dan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Ya, karena untuk mengontrol anak itu guru itu banyak berbagai macam cara. Tapi dari pembebasan tadi saya jadi dapat ilmu ya bahwa guru itu karena selama ini banyak guru yang memakai sistem kontrol sebagai penghukum. Ya, contohnya dulu saya pas SD, ya itu guru itu pakai tanda pakai penggaris atau enggak kamu disalak ya. Terus ya ada yang manggil anak SD ya. Nah itu. Terus alhamdulillah saya juga sudah menerapkan di sini yang menjadi kesepakatan kelasnya. Tapi masih ada keliruan sih dengan kata-katanya. Karena kalau tadi dari pembebasan tadi kan membuat keyakinan kelas itu harus memakai kalimat yang positif ya. Kalau saya masih pakai kalimat larangan ya, dilarang, tidak boleh gitu. Dan seterusnya ya. Terus untuk target saya selanjutnya ya, saya akan menerapkan keyakinan kelas yang menggunakan kalimat positif ya, bukan larangan lagi. Dan insya Allah saya akan menjadi guru yang posisinya itu sebagai manajer ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Beni, bagus sekali refleksinya. Kira-kira kita masih harus berapa ini refleksinya ya? Ya mungkin ada Bu Sofi, Bu Catur, atau Bu Nuni, atau Bu Ivo. Silakan Bu Sofi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sofi Batana Kamia. Saya mengajar antropologi dan sosiologi di SMA Negeri 2 Cilacap. Perasaan saat ini adalah tentu saja merasa senang ya dengan ikut pembebasan dari Budadek dan Nurati CGK Matan Sekolah Kabupaten Cilacap. Kemudian setelah mengikuti materi pembebasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa saya sebagai guru itu bisa memahami bahwa siswa atau peserta didik itu ternyata adalah sosok yang unik. Dalam arti unik itu, jadi saya jadi punya target untuk selanjutnya ketika mengajar itu harus berpihak pada murid. Jadi harus menyadari bahwa siswa itu semuanya memiliki pembawaan bakat yang berbeda-beda yang sudah punya kodratnya sendiri-sendiri. Itu saja mungkin Bu refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofi. Tadi Bu Wigi, Bu Deni dan Bu Sofi sudah memberikan refleksi untuk kita. Sekarang kita siapa lagi? Bu Hesti. Mungkin Bu Hesti mau memberikan refleksi. Silakan Bu Hesti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur terus terang, perasaan saat ini saya begitu senang setelah mendapatkan waktu atau kesempatan untuk mengikuti sosialisasi dalam guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Ini menjadikan saya tambahan masukan karena kebetulan saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 tapi masih parkir dulu. Nah, perasaan saya saat ini senang sekali. Jadi bisa mengikuti bagian dari CGP Angkatan 11. Nah, setelah mengikuti pembebasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa perlunya disiplin positif membuat guru menjadi bisa lebih mengerti akan keadaan siswa. Kita tidak harus menekan siswa pada sesuatu yang kamu harus lakukan. Jadi membuat siswa merasa tertekan atau membuat siswa menjadi sosok yang merasa dirinya adalah seorang
yang teraniaya. Seperti itu. Dengan adanya pengimbasan ini, jadi kita berpikir bahwa oh ya, siswa itu perlu kita ketahui bahwa mereka harus kita mengerti dan kita pahami, tidak melakukan sesuatunya dengan secara hukuman atau fisik, bahkan seperti yang dilakukan oleh guru-guru zaman dahulu kala. Pada saat saya sekolah itu pernah sekali melakukan kesalahan dan sama gurunya langsung diberikan sanksi, yaitu ditimpuk dengan penghapus. Nah, ini salah satu sesuatu yang membuat saya sangat berkesan. Seperti itu. Itu target saya selanjutnya, nanti membuat saya menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi, menjadi guru yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk siswa. Seperti itu. Terima kasih. Sepertinya cukup kita memberikan 4 refleksi cukup lah kira-kira. Terima kasih semuanya. Mengikuti materi pengimbasan, saya tahu bahwa mungkin Bapak Ibu jadi tahu tentang segitiga restitusi. Selanjutnya Mbak. Ya, penutup. Jadi dalam penutup ini, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menemani kita melakukan diseminasi budaya positif. Semoga kita menjadi pendidik yang sukses untuk kita dan sukses untuk Farel, tadi Ibu dengar laporan dari guru piket katanya kamu terlambat ya? Iya, Bu. Terlambat datang ke sekolah itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Farel, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Farel, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Farel datang terlambat ke sekolah pasti punya alasan. Kenapa kamu datang terlambat? Karena saya begadang, Bu, sambil main HP. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita kesepakati? Tahu, Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Yang saya tahu, disiplin adalah salah satu kunci sukses, Bu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Maka begitulah pentingnya disiplin yang kamu sebutkan. Salah satu kunci untuk sukses tadi. Ya, Bu, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena saya datang terlambat ke sekolah, Bu. Ya Farel, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah, Bu. Baik Farel, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Aduh. Livi tahu kenapa ibu panggil? Tahu Bu, karena tadi Livi makan di kelas saat jam pembelajaran. Apa Livi tahu jika makan di saat pembelajaran itu perbuatan salah atau benar? Salah Bu. Ibu tahu makan itu adalah sesuatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti makan, tapi kita juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memang Livi tadi pagi tidak sarapan? Tidak, Bu. Mengapa Livi tidak sarapan? Kalau Livi sarapan, maka Livi akan terlambat ke sekolah, Bu. Memangnya Livi bangun jam berapa? Bangun jam 6.10, Bu. Kenapa tidak sempat sarapan? Setelah Livi bangun tidur, Livi menonton TV, lalu mandi jam 6.50. Livi buru-buru berangkat ke sekolah.
Nah, apa yang Livi lakukan itu benar. Buru-buru berangkat ke sekolah hingga Livi tidak terlambat sampai ke sekolah. Yang ibu tahu, yang ibu mau tanyakan, apakah Livi masih ingat tentang keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama? Masih Bu, kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Apakah jika Livi makan di kelas saat proses pembelajaran, apakah Livi sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Belum Bu. Nah, di sini ibu tidak mencari siapa yang benar, tapi mari kita bersama-sama mencari solusi agar Livi tidak lagi makan di kelas saat proses pembelajaran. Livi akan makan sebelum jam pelajaran dimulai, Bu. Kira-kira kapan Livi mulai melakukan hal yang Livi sebutkan tadi? Insya Allah mulai besok, Bu. Baik, Ibu harap Livi kedepannya menjadi lebih baik lagi, berusaha melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Kamil Zora dari kelas 11 F9. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livi, saya dari kelas 11 F10. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru. Saya harus dapat menghargai orang lain dan diri saya sendiri. Kelima, bertakwa dan berbudi pekerti yang tinggi. Yang kedua. Menjemput tinggi. Berbudi ya Bu? Ya berbudi. Gak lengkap nggak apa-apa nanti lengkap. Yang kedua adalah menjunjung tinggi. Ya, menjunjung tinggi kejujuran. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, menyapa guru. Ya, yang keempat itu adalah menyapa guru dan tamu. Jadi kalau kalian itu ada tamu, ada guru, atau dengan sesama teman, kalian juga harus saling sapa ya. Harus saling sapa. Halo, assalamualaikum. Atau kalian minimal senyum lah kalau nggak mau assalamualaikum ya senyum gitu ya. Syukur-syukur kalian mau saling kalau ada tamunya. Nggak tahu ya. Guru aja kalian mau kalau misalnya gurunya mau saling kalian saling aja. Yang keempat, yang kelima. Semangat belajar dan pantang menyerah. Ya, semangat belajar dan pantang menyerah. Jadi kalian itu harus semangat belajar ya sama Negeri 2 Cilacap sampai kelas 12. Kalian jangan pantang menyerah. Kalian harus sukses semua. Oke. Yang keenam, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, disiplin dan bertanggung jawab. Kalian itu harus disiplin dengan diri kalian sendiri. Harus bertanggung jawab. Misalnya, salah satu hal yang paling kecil dan itu paling mudah kalian lakukan itu adalah tidak terlambat lagi saat masuk sekolah. Ya, di sini sudah ada yang terlambat di minggu ini? Oke, ingat ya. Ingat, guru ada di depan. 3 hari loh guru di depan. Mantap. Ya. Yang keenam, yang ketujuh? Murah senyum dan menjaga sopan santun. Ya, murah senyum dan menjaga sopan santun. Jadi kita harus selalu tersenyum. Bu, kalau misalnya kita senyum-senyum sendiri dikira orang tidak. Makanya kalau misalnya ada lawannya ya senyum. Jadi kalau sendirian sendiri ya stres ya. Itu. Yang ke-8, membiasakan diri dengan kata tolong, maaf dan terima kasih. Kita itu sebagai sesama manusia itu harus membiasakan dengan kata tolong, maaf dan terima kasih. Jadi kalau kita mau meminta pertolongan, mau minta bantuan kepada orang lain, tolong dong. Kalau sudah minta tolong selesai ya terima kasih. Terus kalau kamu misalnya ada kesalahan ya maaf gitu. Ya, jangan sungkan untuk mengatakan tolong, maaf dan terima kasih. Karena itu tidak ada salahnya dan tidak ada salahnya kalau coba kalau kita minta tolong ke orang, kita ngomong gini,
dimintai tolong kan nggak enak hati ya. Kalau kita misalnya tolong ambil buku ini kan bagus. Ya. Yang ke-8, ke-9 menjaga pergaulan dan tolong dalam ya. kebaikan. Yang ke-9 itu menjaga pergaulan. Jadi kalian dulu tahu di kelas 11 ini ya. Di kelas 11 ini kalian itu punya apa ya? Punya naluri bebas di kelas 11 ini karena kalian itu ada di posisi yang tidak punya beban di kelas 11. Di kelas 10 kalian itu masih malu-malu, di kelas 12 nanti gajian, di kelas 11 ini kalian bebas. Jadi kalian bisa melakukan apa aja. Tapi tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kalian tetap harus menjaga pergaulan karena banyak sekali apa ya kejadian-kejadian yang marak di Cilacap. Kemarin aja Bu Guru mendapat berita dari rekan serumahnya Bu Guru ya, rekan serumahnya Bu Guru kalau banyak sekali geng motor yang masih berkeliaran di Cilacap. Luar biasa kan, jangan ikut-ikutan itu ya. Serius, jangan ikut-ikutan itu. Kalau kalian ikut-ikutan itu tidak tertolong kalian. Tidak ada yang bisa menolong kecuali diri kalian sendiri. Ya. Kalau ikut-ikut seperti itu ya langsung dikembalikan ke orang tua. Apa Ibu? Ya. Coba aja dibaca peraturan. Ya. Yang ke-10 apa yang Cinta kebersihan dan lingkungan. Ya, cinta kebersihan dan lingkungan kalian itu sudah sangat luar biasa. Setiap hari piket kelasnya sudah bersih, setiap pulang sekolah kalian juga piket, itu luar biasa sekali. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk kalian mau mematuhi peraturan yang sudah kita sepakati. Di sini ada yang tidak mau piket? Farel? Aku sih kalau sini tuh. Angkat tangan bersih aja kamu. Aduh. Nah, satu lagi. Kalau hari Selasa itu harus pakai apa ya? Pes. Kenapa nggak pakai pes? Poin Ambil. Pencet. Habis. Kamu kenapa? Banyak banget. Ketinggalan. Coba aja ketinggalan. Sekarang ketinggalan lagi. Kamu kenapa, Rel? Sama Bu. Kalian Bu, poin. Tapi baru hari ini kamu pakai dari kemarin pakai. Kamu, Dit? Ibu ya minum Kevin. Adi apa Adit? Adit. Kamu kenapa, Dek? Bu. Dicuci. Adit, dicuci. Dicuci sama baik. Kok dicuci kan itu kemarin dipakainya Selasa. Iya kan? Pas kemarin Banyak kemarin sih banyak. di Payon. Oh iya aneh ya. Mas, rumah Batu di mana? Di Payo. Ayo di Payo. Oh, di Hutan Payo. Lalu mau di mana? Di Santa Bella. Oh dia nyabrang ya. Enggak, maksudnya kan kamu tahu itu dipakai di hari Selasa, kenapa kamu nggak berusaha untuk mengambilnya di hari Minggu atau di hari Senin? Ini bayar punya apa sih? Ini. Oke, itu tentang sekilas budaya di Semanda. Satu lagi yang keyakinan kelas nanti Bu Guru kamu ngesut, Bu Guru selesaikan aja udah 10 menit aja cukup. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Delia Sivanuptri, saya dari kelas 12 F2. Perasaan saya saat ada acara keyakinan kelas di kelas 12 F2, saya merasa sangat senang karena adanya keyakinan kelas itu bisa membuat saya menjadi disiplin dan taat akan aturan. Jadi kelas saya jadi lebih teratur dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utanima Sabrilianti dari kelas 12 F2. Perasaan saya mengikuti keyakinan kelas 12 F2, hati saya senang sekali karena bisa melatih kedisiplinan, mandiri, dan tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Maria Latanya Maren dari kelas 12 F2. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas tadi sangat senang karena membantu saya untuk memberi aspirasi saya. Lalu menurut saya membuat keyakinan kelas itu sangat penting karena membantu kita